Peta tungku surgawi Dao jatuh pada Qin Yichen, Bai Guanxing dan Kong Wu. Jadi dia berencana untuk membawa Kong Wu bersamanya dalam perjalanan ini. Alam semesta kuno. Pergi. Aku harus pergi. Kong Wu hampir tidak memikirkannya. Jadi dia setuju. Dan kemudian dia sedikit menundukkan kepalanya. Matanya berkedip. Tuan, alam semesta kuno. Pasti ada harta yang dapat meningkatkan umur, kan? Kong Wu merindukan tuannya. Meskipun kalimat pertama tuannya datang ke Wen Tiangwan adalah untuk menyalahkannya. Namun dalam pertempuran itu, tuannya kehabisan darah dan sangat lelah sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menarik busur. Meskipun dia kemudian disembuhkan oleh Kui Sui. Tetapi setelah guru bangun, Kong Wu jelas bisa merasakan, guru semakin tua, dan rambut yang telah menguning seperti daun maple bahkan tidak pulih dari uban. Dia bahkan bisa merasakan bahwa semangat guru tidak sebaik sebelumnya. Napas dalam seperti itu, Kong Wu telah melihat banyak tetua di klan, tetapi dia tidak menyangka bahwa guru juga akan muncul. Kesalehan Kong Wu penuh dengan ketulusan, tetapi Bai Guanxing tersenyum. Tentu saja ada, tetapi kita tidak perlu mencarinya dengan sengaja. Karena harta terbaik yang memperbarui hidup adalah tuanmu sendiri. Kaisar memiliki umur yang terbatas, dan begitu dia menjadi kaisar, tingkat kultivasinya dapat ditingkatkan dan tubuh daunnya marah, hidupnya secara alami akan meningkat. Mata Kong Wu berbinar, dan dia menemukan bahwa dia bingung dan khawatir tentang hal-hal yang telah terjadi selama berhari-hari, dan dia dibangunkan oleh sebuah kata dari suaminya. Ya. Umat manusia perlahan-lahan menjadi lebih baik sekarang, dan tuannya juga akan menjadi semakin kuat. Peningkatan alam akan meningkatkan umur, yang merupakan hal yang diketahui semua makhluk hidup. Kong Wu tersenyum, mengetuk kepalanya, hanya berpikir bahwa dia sangat bodoh, sehingga dia bahkan tidak bisa memahami hal-hal sederhana seperti itu. Namun, ketika Bai Guanxing melihatnya, dia tersenyum lagi, peduli itu kacau. Selain itu, hal semacam ini sangat langka saat ini. Bagaimanapun, sekarang dari kerajaan kaisar ke yang terkuat, berapa banyak orang yang mati karena habisnya umur mereka. Ini tampak seperti lelucon, tetapi Qin Yichen tercengang. Ya, dalam hidupnya, dia juga pernah mengalami orang berambut hitam memberikan orang berambut putih, dan itu adalah kepala istana tua yang memperlakukannya seperti seorang guru. Tapi sebenarnya, penguasa istana tua tidak bisa dianggap mati. Qin Yichen membaca kata-kata ini dengan cermat, dan sekarang di dunia ini, sepertinya dia belum pernah melihat orang kuat, yang meninggal di akhir Zhou Yuan. Dengan kata lain, di dunia ini, tidak ada seorang pun di tingkat manapun yang akan hidup sampai akhir hayatnya. Baik bersaing dengan orang-orang untuk harta kesempatan, atau mati dalam kontroversi kekaisaran, atau pertarungan antar kekuatan. Bisakah kita menemukan tungku surga? Kong Wu bertanya, dan Qin Yichen juga menantikannya. Meskipun tungku surga tampaknya tidak membunuh langit seperti para dewa surga, tampaknya digunakan untuk alkimia. Tapi, tidak peduli apa, itu juga harta surga. Itu pasti memiliki Tianwei yang luar biasa. Mungkin, Anda dapat menggunakan Raja Dewa sebagai bahan obat. Bai Guanxing mengerutkan kening pada ini. Meskipun mereka memiliki peta, tapi jika peta ini hanya koordinat medan bintang sederhana, itu berarti orang lain dapat menemukannya selama bertahun-tahun. Dan jika peta itu hanya untuk menandai bidang bintang, bagi saya, tidak perlu ada peta. Kata-kata Bai Guanxing benar, dan Qin Yichen melihat kombinasi pola dao di lengan mereka bertiga. Itu tampak seperti tripod tungku. Ketiganya kebetulan berkaki tiga, dan pola dao ini tidak sama. Sederhana seperti menandai bidang bintang. Setelah mengumpulkan teman yang baik, hal berikutnya yang harus ditunggu adalah luka di Men Yue Kong sembuh. Ini tidak lama, dan Qin Yichen bisa menahan amarahnya. Setelah pertempuran dengan kaisar yang kuat, dia membuat kekuatan Lei Zhe-nya terasa lebih halus. Terutama ketika dia melihat pedang skala terbalik Hua Daoru berubah menjadi naga putih dengan sutra, dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang yang tak terbatas, penuh kebebasan dan kekuatan. Qin Yichen juga merasa bahwa dengan tulang punggung naga petir di punggungnya, dia mungkin tidak hanya berubah menjadi tombak guntur, tetapi juga menjadi pedang dan bayangan, atau bahkan naga guntur. Jadi hari ini, Qin Yichen terus-menerus melunakkan tubuhnya, dan Hua Daoru secara alami akan pergi bersamanya di alam semesta kuno. Pada hari-hari ini, peristiwa sensasional telah meledak secara alami. Kaisar Dewa Gajah Emas, kembali ke Kaisar Gajah Dewa. Dikatakan bahwa dia melangkah ke bintang utama keluarga Gajah Dewa memegang sarung tangan yang terbuat dari gadingnya sendiri. Anda tidak perlu bertanya dengan hati-hati untuk mengetahui bahwa klan Gajah Dewa terikat untuk mengantarkan bencana darah dan cahaya. Kaisar Dewa Gajah Emas memiliki kisahnya sendiri, dan ada lebih banyak penderitaan yang tidak dapat berempati dengan orang lain. Dengan kata lain, penderitaan di dunia ini sendiri, tidak ada yang bisa berempati dengan orang lain. Tapi secara keseluruhan, informasi berguna yang didapat Qin Yichen adalah bahwa suku Gajah Dewa telah jatuh ke dalam perselisihan sipil. Dalam beberapa tahun terakhir perjuangan Kaisar,
Seharusnya sulit bagi suku Gajah Dewa untuk mengumpulkan pasukan besar untuk mendukung Yuan Tiandi. Meskipun Qin Yichen tahu tentang ini sebelumnya, itu adalah peristiwa yang menghancurkan bumi bagi Kaisar Tianji. Seorang kaisar kembali. Seorang kaisar terperangkap dalam pertempuran berdarah, dan ras yang terlibat dapat dibayangkan. Bahkan pengadilan surgawi terkejut, dan operasi Kaisar Yuan Tian telah ditebak oleh Bai Guanxing sejak lama. Pada hari ketika Kaisar Dewa Gajah Emas kembali ke klan Gajah Dewa, Kaisar Yuan Tian memberitahu klan 10.000 bahwa ortodoksi klan Gajah Dewa adalah Xiang Ai King-nya, yaitu Kaisar Gajah Dewa. Dan Kaisar Dewa Jin Xiang adalah buronan dari surga, menipu keluarga dan menghancurkan leluhur, dan dunia tidak ditoleransi. Saya adalah penguasa langit yang benar, membantu ortodoksi suku gajah, dan mengembalikan keadilan suku gajah. Singkatnya, Kaisar Yuan Tian terlibat. Sulit bagi Kaisar Dewa untuk kembali ke klan sebagai tahanan. Dapat dibayangkan bahwa di bawah permainan antara Kaisar Yuan Tian dan Kaisar Emas, pertempuran internal klan Dewa akan menjadi semakin sengit. Bai Guanxing memperkirakan bahwa Kaisar Dewa Gajah Emas yang akan menang pada akhirnya, tetapi bukan karena dia lebih pintar dari Yuan Tiandi. Itu adalah masalah klan Dewa. Yuan Tiandi tidak akan mencurahkan terlalu banyak energi dan kekuatan untuk terlibat. Belum lagi fakta bahwa klan Dewa akan dibagi mulai sekarang, dan klan Dewa bukanlah orang bodoh. Namun, Kaisar Yuan Tian telah mengirim prajurit dan jenderal surgawi, dan Wei Lingtian memimpin pengawal Sun Tian untuk memperkuat berhala. Seolah-olah kehadiran pengadilan surgawi tidak akan membuat berhala lebih damai, tetapi hanya akan memperburuk pertempuran internal. Kaisar Dewa Gajah benar-benar dapat menebak hasil ini. Itulah sebabnya dia memblokir Dewa Kaisar Gajah Emas. Saya tidak tahu bagaimana rasanya di hati Kaisar Shen Xiang. Apakah ini yang mulia membantunya atau menyakitinya? Tapi Qin Yichen tidak terlalu peduli. Waktu telah berubah, dan naga guntur sudah bisa menari di sekelilingnya. Atau awan bisa naik turun selama 9 hari. Atau jaring guntur akan meledak dan membangkitkan langit. Dan kaki Yao Yue Kong akhirnya sembuh. Siap untuk berangkat. Namun, ketika Qin Yichen berjalan keluar dari aula jenderal dengan penuh semangat juang, dia melihat Putri Wen Qing menunggu di luar pintu dengan tangan di punggungnya dan wajah yang lucu. Wood, kudengar kamu akan pergi ke alam semesta kuno? Qin Yichen menggerakkan mulutnya dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Wajah cantik Putri Wen Qing tenggelam, dan tinju Fan segera memanggil mata Qin Yichen. Xiao Guai benar. Kamu benar-benar tidak bisa jujur padaku. Qin Yichen menutup matanya dan mendengus. Ternyata Xiao Guai telah membocorkan angin.